Halo Church. Hai Jemaat Tuhan, selamat datang di kebaktian online kita. Saya percaya Anda semua baik-baik saja dan diberkati Tuhan. Seiring dengan langkah Singapura untuk mengurai batasan-batasan selama COVID-19 dengan semakin banyak dari kita yang divaksin, saya dengan senang mengumumkan bahwa gereja kita juga akan secara bertahap kembali untuk menyembah Tuhan bersama-sama di tempat ini. Mulai dari Sabtu depan, kita akan ada 2 kebaktian setiap hari Sabtu dengan 50 orang yang datang setiap kebaktian. Tiket masuk ke dalam kebaktian online ini, kebaktian onsite ini akan dialokasikan melalui zona gereja kita. Jadi tidak perlu bagi saudara untuk melakukan tes pra acara. Jadi bagi Anda yang telah menerima e-tiket, selamat. Dan bagi Anda sekalian semuanya, harap sabar. Kita akan maju untuk semakin mengizinkan lebih banyak orang untuk datang, semakin banyak yang divaksin. Nah, selama masa-masa yang tidak nyaman ini, di mana aktivitas kita hanya dapat dilakukan di rumah, hal-hal yang luar biasa masih tetap terjadi. Saya dengan senang ingin membagikan suatu press report dari Harvest Kids. Bulan lalu, Pastor Aileen dan tim mengumpulkan total 860 anak-anak untuk berpartisipasi dalam program hiburan Juni melalui Zoom. Dan setiap tempat yang tersedia itu langsung didaftar dalam waktu yang singkat ketika pendaftaran dibuka, dan anak-anak itu sangat senang. Mereka mempelajari 4 Injil, identitas mereka di dalam Kristus, mendengar dari Tuhan, dan mereka juga menikmati acara-acara olahraga, magic, kesenian, dan juga workshop gelembung yang menyenangkan. Semuanya dilakukan secara online. Sesungguhnya salah satu sesi Bible Study yang ditujukan pada anak-anak umur 9 sampai 10 tahun, anak-anak diajarkan mulai baptisan Roh Kudus, dan beberapa dari mereka itu berbicara bahasa roh untuk pertama kalinya saat mereka didoakan. Setelah sesi, salah satu orang tua memberikan teks pada kami, "Hai teacher, puji Tuhan, anak saya Asia baru saja berbicara dalam bahasa roh. Haleluya, Tuhan itu baik setiap saat, dan setiap saat Tuhan itu baik." Jadi terima kasih bagi pada orang tua dan juga sukarelawan untuk dukungan Anda. Jemaat Tuhan, apakah kita di pandemi ataupun kita di endemik, Tuhan selalu setia bagi kita. Amin. Nanti di dalam kebaktian ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jeremy. Tapi saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan bersama. Mari kita tinggikan nama Yesus dengan segenap hati kita. Mari berikan tepuk tangan meriah kepada Tuhan. Haleluya. Hallelujah. Come on church, wherever you are, online, at home, let's give God the big praise today. How many of you know that praise is more than just a feeling, but it's about declaring the goodness and the character of Christ in our life? So come on, let's praise Him. Hallelujah. Clap your hands with me. Oh yeah. Let's come to Him today. Come, let us worship our King. Come, let us bow at His feet. He has done great things. That's right. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. That's right. He has done great things. Sing from on top once more. Come, let us worship our King. Yeah. Come, let us bow at His feet. He has done great things. See what our Savior has done. See how His love overcomes. He has done great things. He has done great things. Come on, church, sing it out. Oh, hero.
conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things. You have done great things. Oh God, you do great things. Come on, you believe it, church? Oh, He is a God that does great things. He has done it, and He will do it again. Oh, He is a God of abundance, and He will do it again. Hallelujah. Come on. Amen. Hallelujah. Oh, we give you praise. You always make a way Hallelujah. where there seems to be no way. You do great things, Lord. You make roadways in the wilderness and rivers in the desert. Oh, you do great things, Lord. We praise you, God. We praise you, God. We worship you, God. Not just for the great things you have done, but for who you are. Thank you, Jesus. You are our good shepherd who will lay down your life and sacrifice for your sheep. You lead us beside still waters, and you restore our soul. You're the restorer of all things, repairer of all things. And every broken relationship you can mend. Thank you, Lord. Yeah, 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 yeah. Oh, we worship you. And there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. And there is none like you. And no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. One more time. There is none, and there is none like you. No one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. That's right, wherever you are worshiping, just begin to take a moment to just close your eyes. Just let the Lord just minister to you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms, and there is none
from your hands, and suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. Just worship Him. Oh, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. And no one else can touch my heart like you do. And I could search for all eternity long and find there is none like you. That's why the mercies of God endures forever, from generation to generation. And that is how God. That's why just let Him feel you today. Let Him touch you. Let Him heal you. We are His children. See your mercy flows like a river, so wide, and healing comes from your hand. We are your children. We are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is none like you. No one else will do. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, there is no one else will do. No one else can touch my heart like you do. Oh, I could search for eternity long and find there is none like you. I could search for all eternity long and find there is none like you. Oh, I could search for eternity long and find there is none. Oh, there is none. There is none like you. None like you. Oh, there's none like you, Jesus. Oh, you are gracious. You are patient towards us. Your loving kindness, your tender mercies, and your compassion never fails. They are new every morning.
with this fresh oil from heaven. Fresh oil from heaven. Some of us, our oil is a little stale. Perhaps you find it hard to just even sing and to just worship God. Today, just open up your hearts. That's right, just close your eyes, lift your hands to heaven. The song is an easy song. You don't have to look at the lyrics. Yeah, just close your eyes and just fix your eyes on Jesus. And just say, God, come anoint me with fresh oil from heaven. Even our engine oil needs to be changed from time to time. Some of us, our engine within needs to be replaced. The oil needs to be replaced so that it can run smoothly again. That's right. Just let the oil of the Holy Spirit come. Oh, just let Him coat over you once more. From the top of your head to the sole of your feet. The oil, fresh oil from heaven, let it come upon you. Oh, let it fill you. Today, touch us, Lord. Holy Spirit, move in our homes, move in our lives once again. Those dry areas in our lives, come and move, come and soothe, come and heal, come and soften every hardness of heart. Oh, Holy Spirit, let your oil, fresh oil, run. Just let it run over. Run over. Let our cup run over. This way, just a little bit more. He promised never to leave you nor forsake you. And that is His promise to us. He will never leave us nor forsake us. He's always with us. He's always with us. That's right. Thank you, Lord. We wait on you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. One more time, shall we? There is none. There is none. Tell the Lord. No one else would do. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long
search for all eternity long and find there is none like you. Thank you, Abba Father. Thank you for your presence. You always draw us close to you. And we are not people who will draw back in fear, but we draw near to you, Father. We thank you, Lord, that there is no separation between us. We can come boldly into your presence to obtain mercy and grace and help in time of need. We thank you, Father, for loving us, receiving us, and blessing and favoring us. We just commit the rest of the service into your hands. We pray for the preaching of your word, Lord, to come forth strong. Let it encourage us and strengthen us and build us up. We thank you and we praise you for today. In Jesus' name, and everyone at home says, Amen and amen. Let's give God praise. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Truly. Sungguh tidak yang seperti Yesus. Saya percaya bahwa akhir pekan ini ada sungguh-sungguh minyak yang baru dari surga yang tersedia bagi setiap dari kita. Amin. Saat ini, mari kita siapkan hati kita untuk mengumpulkan persepuluhan dan persembahan bagi Tuhan. Mari, saya undang Anda untuk membuka Alkitab Anda di Yesaya pasal 66. Kita lihat di ayat yang pertama dan kedua. Di ayat yang pertama dikatakan begini, langit adalah tataku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku, dan tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Aku menciptakan semuanya ini. Aku mulai semuanya ini. Ini merupakan saat ini merupakan masa yang susah bagi Israel di sana. Waktu itu Nabi Yesaya bernubuat dan mengingatkan umat Tuhan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, dan mereka itu melayani Allah yang penuh kuasa. Tuhan berfirman, langit adalah tataku. Mari kita mulai membayangkan seberapa besar sih ukuran dari dunia kita ini. Kita harus lihat bahwa kakinya Tuhan, tumpuan kaki Tuhan, bumi itu, di mana dia bertumpu, itu diameternya 12.000 km. Matahari itu 150 juta kilometer jauhnya dari bumi, dan bisa ditaruh di dalamnya 1.300.000 bumi di dalam suatu matahari. Kita hanya melihat satu aspek kecil dari seluruh dunia. Dan Alkitab berkata bahwa surga adalah langit adalah tatanya. Dengan kata lain, dunia ini itu bahkan nggak bisa menampung Tuhan. Seringkali saat kita melewati masa yang susah, kita kecilkan Tuhan sesuai dengan ukuran sakit kita, baik itu di keluarga atau permasalahan kita, dalam situasi dan pergumulan kita. Tapi hari ini saya percaya Tuhan mengingatkan kita dari firman-Nya bahwa Dia masih duduk di atas tatanya, dan Dia menciptakan segala sesuatu, Dia memiliki segala sesuatu, dan Dia adalah pusat dari kehidupan kita. Mari kita lihat lagi di ayat yang kedua. Tetapi kepada orang inilah aku memandang, pada orang yang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firman-Ku. Di dalam setiap kemuliaan dan kebesaran Tuhan, Tuhan membuat suatu pernyataan yang menarik. Dia mencari seseorang, dia memandang seseorang yang sungguh-sungguh gentar kepada firman-Nya. Seseorang yang hidup taat pada firman Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan katakan pada saudara hari ini? Di dalam area pernikahan saudara, apa yang Dia katakan? Dalam area karir, atau mungkin area studi, atau bahkan mungkin sebagian besar dari kita dalam pelayanan kita, apa yang Tuhan sedang berkatakan dalam kehidupan Anda, dalam area-area keuangan Anda? Tuhan mencari seseorang yang akan merespon kepada firman-Nya. Dengan kata lain, seseorang yang akan memiliki iman dan percaya kepada Dia dan melakukan apa yang Dia perkatakan. Sebab
berkat Tuhan selalu mengikuti ketaatan kita. Kita ada seorang jemaat namanya Vanley yang ingin ada perubahan dalam karirnya. Selama 6 bulan terakhir, dia berdoa dan dia menanti dengan sabar bagi Tuhan untuk membukakan pada dia pekerjaan yang tepat. Dan masa-masa itu dia terus masih telah melayani di Komsel, dia terus memberikan persembahan berpuluhan dia dengan setia sebagai bagian dari ketaatan dia pada Tuhan. Dan saat dia menanti, dia merasakan Tuhan berbicara bahwa penawaran pekerjaan yang baru akan sangat-sangat menarik hanya bisa datang dari Tuhan. Harinya tiba, di mana salah satu bank menelpon dia untuk wawancara. Dan di tengah-tengah situasi karir seperti ini, dia mendapatkan penawaran 30% lebih dari paket dia sekarang, dari kompensasi dia sekarang, dan bukannya dia hanya ditawarkan satu tahun kontrak, ditawarkan kontrak 3 tahun. Headhunter itu sangat shock dan dia bilang pada Vanley, ini merupakan penawaran yang nggak biasa dan Tuhan pasti telah menjawab doanya. Haleluya. Amin. Saudara, saya nggak tahu apakah satu hal yang saudara perlu taat pada Tuhan. Apa satu hal itu yang saudara perlu lakukan dan Tuhan berbicara pada Anda? Di dalam cerita Abraham saat dia mempersembahkan Ishak di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Tuhan berkata, "Aku bersumpah demi diriku sendiri." Demikianlah firman Tuhan, "Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak karena engkau telah mendengarkan firman-Ku." Seperti Vanley, satu hal yang dia lakukan adalah untuk terus percaya pada Tuhan untuk pekerjaan yang baru dan pada keuangan dia, mengenai keuangan dia, dan dia terus melayani dan dia tidak menahan persembahan dan puluhan dia. Jemaat Tuhan, mungkin berapa dari kita, mungkin ini terakhir, udah lama sekali sebelum kita memberikan perpuluhan kita. Ini mungkin waktunya kita untuk memberikan perpuluhan kembali. Mungkin berbicara pada Anda untuk sekali lagi memberikan penabur di persembahan pada hari ini. Saat kita menanti Tuhan, Dia akan mulai bergerak dalam kehidupan kita. Dia mencari seseorang yang sederhana dan yang mau merespon pada firman-Nya. Saya berdoa hari ini saat kita memberi, biarlah ini keluar dari iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan selalu mengikuti ketaatan kita. Dan semua umat Tuhan berkata, amin. Jemaat Tuhan, apakah saudara siap untuk memberi? Saudara udah pasti terbiasa dengan cara-cara untuk memberi. Saudara bisa scan QR code yang ada dan menggunakan fasilitas PayNow, atau saudara bisa klik di give icon dari aplikasi atau website kita dan mengikuti instruksi yang ada di sana. Alternatifnya, saudara bisa memberi melalui mesin AXS yang ada di sepenjuru Singapura. Apakah saudara siap untuk memberi pada Tuhan? Mari kita mencari Tuhan dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur sekali lagi untuk peluang untuk kami bisa memberi. Tuhan, Kau berbicara dalam firman-Mu di Yesaya pasal 66. Sungguh, langit adalah tahtamu dan bumi adalah tumpuan kakimu. Apa yang dapat kami berikan padamu hari ini, Tuhan? Kami berdoa, biarlah Kau berbicara pada hati kami. Mungkin beberapa dari kami, Tuhan, Kau telah berbicara pada kami dalam area pernikahan kami. Mungkin dalam area pekerjaan kami. Mungkin dalam area studi kami. Atau mungkin dalam area pelayanan kami. Bapa, hamba berdoa saat kami memberi hari ini, biarlah ini menjadi representatif dari iman kami saat kami memberi perpuluhan dan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau membukakan tingkap-tingkap langit, dan biarlah ada berkat yang berlimpah-limpah yang tidak ada ruangan yang cukup untuk menampungnya di dalam rumah kami. Bapa, kami berdoa dan kami mengucap syukur sekali lagi untuk kesempatan kami bisa untuk nabur dalam kerajaan-Mu. Kami berikan segala kemuliaan penyembahan kami. Kami tahu pasti berkat-berkat itu selalu mengikuti ketaatan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua umat Tuhan berkata, amin. Jemaat Tuhan, terima kasih telah memberi kepada Tuhan. Hari ini kita ada Pastor Jeremy yang akan membagikan firman Tuhan kepada kami, kepada kita. Saya sangat semangat. Mari kita buka hati kita dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Cincin. Hai,
Cuma Tuhan, saya berdoa bahwa setiap dari saudara baik-baik saja. Terima kasih menyembah Tuhan. Telah kita tetap menyembah Tuhan bersama-sama. Saya sangat semangat. Minggu depan kita akan mulai onsite service lagi. Terima kasih Pastor Kong dan San memberikan kepada saya kesempatan untuk bagian firman Tuhan akhir pekan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, kami bisa datang di hadapan-Mu sekali lagi. Tuhan, kami meminta bila hadirat-Mu datang di setiap rumah. Kami berdoa bila setiap dari kami akan mengalami perjumpaan dengan-Mu hari ini saat kami menyerahkan genap waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebagai orang percaya itu penting bagi kita untuk terus mengembangkan kerohanian kita dengan memperhatikan kehidupan roh di dalam diri kita. Salah satu cara yang terbaik yang saya temukan yang membantu saya adalah dengan mengingat Tuhan. Bagaimana Abraham mengingat Tuhan? Setiap kali dia melihat pasir di padang gurun dan bintang di langit, dia mengingat Tuhan. Bagaimana bangsa Israel mengingat Tuhan? Mereka sungguh-sungguh, mereka secara literal itu mengenakan firman Tuhan dan juga ditulis di pintu-pintu mereka. Joshua, dia meletakkan 12 batu sebagai pengingat bangsa dan sebagai memorial untuk mengingatkan pada generasi depan bahwa ada suatu mujizat yang Allah pekerjakan saat mereka melewati sungai untuk ke tanah perjanjian. Bagaimana Daud mengingat Tuhan? Dia menggantungkan perisainya Goliat untuk dia mengingat kemenangan dari Tuhan. Saat Yesus mengajari murid-murid itu berdoa, dia mengajari di Matius 6:9, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga. Doa Bapa kami itu dibuka dengan seruan kepada Bapa. Enggak dibuka dengan berikan pada kami makanan kami hari ini. Saat kita mencari Tuhan, seringkali kita masuk ke dalam kebutuhan kita atau apa yang ada dalam pikiran kita saat itu. Yesus mengajari kita bahwa dengan kita memanggil nama Tuhan sebagai Bapa, kita meletakkan Tuhan dalam ingatan kita di awal dari doa dan persembahan kita. Dengan kata lain, ingatlah Tuhan. Ingatlah Raja dari kerajaan Allah. Inilah bagaimana kita bisa memulai waktu kita berdoa di dalam hadirat Tuhan. Judul pesan saya hari ini adalah mengingat Tuhan. Kata mengingat adalah sakar dalam bahasa Ibrani yang berarti mengingat, untuk mengingat kembali, memanggil lagi dalam pikiran kita atau sadar atau masukkan dalam pikiran dan ingatan kita. Kita diperintahkan untuk mengingat Tuhan di seluruh Alkitab. Di kitab Keluaran, hanya dalam beberapa hari kita lihat bangsa Israel itu dibebaskan dari perbudakan di Mesir, mendapatkan mujizat melewati Laut Merah, dan tiba-tiba mereka bersungut-sungut, mereka nggak punya makanan dan minum. Saya berpikir, bukannya kamu baru melihat bahwa Laut Merah itu dibukakan dan melalui itu beberapa hari lalu? Mereka secara total lupa apa yang Tuhan telah perbuat. Kenapa? Karena mereka pikirannya dipenuhi dengan keadaan mereka saat itu, lapar dan haus. Mereka nggak bisa ingat bahwa mereka baru melewati salah satu mujizat paling besar dalam sejarah manusia. Sebelum masuk dalam tanah perjanjian, bangsa Israel diingatkan lagi dan lagi, minimal 14 kali waktu itu, untuk mengingat Tuhan. Pernahkah saudara berpikir kenapa? Karena saat kita mengingat kesetiaan dan kebaikan Tuhan, seringkali kita lupa. Saat saya lihat ke diri saya dengan jujur, saya juga seringkali diganggu oleh apa yang ada dalam situasi saat itu juga. Atau mungkin kekhawatiran saya di saat itu juga, bahkan sewaktu saya berdoa dalam Tuhan. Amnesia itu adalah terminologi yang menjelaskan kehilangan ingatan. Seringkali saya sadar saya punya amnesia rohani. Seringkali saya bisa lupa untuk menyerahkan situasi saya pada Tuhan, dan saya jadi bergantung pada kekuatan diri saya sendiri. Saya merupakan ayah dari 2 anak. Sukacita macam apa yang saya bisa dapatkan dari anak-anak saya kalau satu-satunya waktu mereka berbicara pada saya saat mereka minta uang dari saya atau saat mereka butuh saya melakukan sesuatu buat mereka. Nggak heran kita menemukan bahwa saat teduh kita bersama Tuhan itu kadang kering atau hubungan kita dengan Tuhan itu jauh. Saudara,
Untuk mendekat pada Tuhan adalah untuk mengingat Dia. Dengan kita mengingat Allah, kualitas dari doa dan penyembahan kita itu akan meningkat. Meletakkan Tuhan dalam ingatan kita, itu membuat kita bersyukur dan keintiman pada Tuhan. Kita masuk dalam gerbangnya dengan hati bersyukur. Jadi setiap hari, apa yang harus kita ingat mengenai Tuhan? Yang pertama, ingat apa yang Tuhan telah perbuat bagi saudara. Tuhan bicara pada bangsa Israel di Ulangan 5 ayat 15, dikatakan, sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung. Saya biasanya nggak bagikan cerita dari masa lalu. Saya rasa sangat susah untuk membagikan karena ada rasa malu dan kekecewaan. Tapi ini bukan mengenai saya, tapi sungguh mengenai kesetiaan dan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Sebelum saya full time di 2005, saya bekerja di dunia korporat. Beberapa orang memperkenalkan saya di trading di saham, dan saya bergabung. Saat kita making money dan mendapatkan keuntungan itu bisa membuat kita kecanduan. Kadang saya pikir, saya bisa melakukan mendapatkan keuntungan lebih bagi keluarga saya. Tahun 2008 waktu ada krisis, saya waktu itu kurang pengalaman untuk menarik keluar dari market. Belum saya sadari saya kehilangan hampir keseluruhan dari tabungan saya. 90% dari tabungan saya itu hilang waktu itu. Saya butuh tabungan itu karena saya memulai dengan iman untuk bekerja sebagai pastor di gereja. Sungguh kehilangan itu membuat saya terguncang. Saya hampir agak marah sama Tuhan. Tuhan, kamu bukannya setia. Tuhan, aku pikir kamu setia. Tuhan, aku memberi. Aku memberikan perpuluhan. Kamu akan memberikan aku makmur, kan? Apa yang terjadi? Sangat penuh dengan transaksi. Kehidupan rohani saya itu mengalami penurunan. Saya harus melayani, tapi saya bergumul dengan iman dan kekecewaan saya pada Tuhan. Ini juga memberikan dampak hubungan saya dengan istri saya, karena saya mulai melihat setiap pengeluaran di keluarga saat saya mulai melihat barang yang paling murah gitu ya. Saya merasa saya sangat jahat dan karena saya nggak bisa memberi yang terbaik bagi keluarga saya. Untuk beberapa waktu saya hidup dalam ketakutan dan pemikiran yang penuh kekurangan. Tapi walaupun saya nggak ada pemulihan yang instan, Tuhan selalu beserta dengan saya. Dia tidak pernah meninggalkan saya. Dan saya ingat firman-Nya yang Dia katakan waktu saya memulai full time adalah Dia akan menjadi Jehovah Jireh saya. Tuhan menjamin bahwa Dia akan memenuhi kebutuhan saya. Saya harap seseorang memberikan suatu cek yang besar, tapi itu nggak terjadi. Nggak ada mujizat yang instan waktu itu. Tapi perlahan, tapi pasti. Dengan apartemen saya yang dijual, dengan berkat yang datang dari sana sini, Tuhan memulihkan semua yang saya hilang, bahkan lebih dari itu. Waktu saya melihat ke belakang, saya kurang pengalaman dan serakah dalam hubungan saya dengan Tuhan itu penuh transaksi. Tuhan, aku melayani, kamu berkati aku. Saya nggak bangga dengan itu, tapi saya bangga untuk berkata bahwa Allahku itu baik dan setia pada saya dan keluarga saya. Haleluya. Saudara bisa memberikan tepuk tangan pada Tuhan. Saya akan selalu ingat firman-Nya pada saya dan apa yang telah Dia perbuat pada saya. Dia adalah Allah yang baik dan setia. Episode ini menguatkan iman saya pada Tuhan, terutama waktu untuk penyediaan. Setiap saat saya ada kebutuhan keuangan, saya selalu ingat apa yang dilakukan pada saya selama 13 tahun terakhir. Dan saat saya ada kekurangan, kebutuhan penyediaan dari Tuhan itu nggak pernah selesai. Dia adalah Jehovah Jireh saya, penyedia saya. Mengingat kebaikan Allah memberikan saya keberanian dan kekuatan untuk masa depan. 1 Samuel 17 ayat 37 berkata, pula kata Daud di sini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud bisa dengan penuh keberanian dan percaya diri untuk menantang Goliat karena dia ingat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan saat dia bertarung dengan singa dan beruang.
Mengingat apa yang Tuhan berbuat, itu membuat kita bersyukur. Dan kita harus belajar untuk bersyukur pada Dia setiap hari, untuk setiap kemenangan kita di masa lalu. Tulis setiap kemenangan yang saudara alami. Taruh foto dari kemenangan itu di meja saudara. Simpan kenang-kenangan dari apa yang dia perbuat. Daud menyimpan perisai Goliat untuk mengingat dia atas kuasa Allah. Mengingat apa yang telah Tuhan perbuat pada kita, pada saudara, memberikan kita jaminan dan rasa percaya diri di tengah-tengah tantangan di masa kini dan juga di masa depan. Kalau saudara nggak ada ingat apapun mengenai Tuhan, ingatlah bagaimana Dia telah menyelamatkan saudara. Waktu saudara pertama kali datang pada Yesus, Ibrani 10:30 berkata, ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Saya diselamatkan sebagai seorang remaja. Tuhan menyelamatkan saya dari kehidupan yang gitu-gitu saja. Dia memimpin saya ke City Harvest. Sebelum saya mengenal Yesus, saya kehilangan, gak punya arah, dan bahkan gak ada tujuan dalam hidup saya. Saya ikut-ikutan aja apa yang teman-teman saya lakukan. Kalau mereka bersama-sama mereka nonton film porno, saya akan ikut-ikut itu semua. Seringkali saya berpikir, apa sih arti dari hidup? Dan karena itu saya seringkali insecure, takutan, dan saya mencari rasa kebersamaan. Waktu Yesus datang dalam kehidupan saya, hal terbesar yang perubahan yang saya alami adalah rasa tujuan hidup. Kehidupan saya itu dipenuhi dengan rasa tujuan hidup yang gak pernah saya alami sebelumnya. Dia membawa saya keluar dari kegelapan dan meletakkan saya dalam terangnya. Haleluya. Kalau bukan karena Tuhan, saya akan menghidupi kehidupan yang egois, dan saya hidup dalam kegelapan tanpa ada tujuan hidup, bahkan gak ada harapan. Saudara harus mengingat hal-hal yang Tuhan telah perbuat bagi saudara. Paulus menulis di Kolose 1:13-14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita harus terus dan dengan sengaja mengingat bagaimana Yesus menyelamatkan kita melalui pekerjaannya di kayu salib. Apalagi yang bisa kita ingat mengenai Tuhan? Yang kedua, ingat apa yang Tuhan perbuat saat ini di dalam saudara. Saat kita melalui masa-masa penuh tantangan, apa yang biasa dalam pikiran kita? Tuhan, kamu di mana? Ya kan? Tuhan, apakah kamu telah meninggalkan aku? Tuhan, apakah kamu menghukum aku? Atau Tuhan, apakah kamu lagi nggak senang dengan saya? Kenapa saya menderita? Saat kita menderita, seringkali fokus kita itu adalah supaya Tuhan mengurangi rasa sakit kita. Kita mau Tuhan untuk mengambil hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kita mau supaya Tuhan menyelesaikan semua masalah kita secara instan dengan tongkat ajaib Dia. Tapi di padang gurun, Tuhan membuat tujuannya dengan sangat jelas di Ulangan 8 ayat yang kedua. Dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah kamu berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, saat kita melalui masa yang sulit, tujuan Tuhan itu lebih besar dari masalah kita. Paulus menulis pada orang-orang Kristen di Roma yang menderita karena iman mereka. Kehidupan mereka waktu itu dalam bahaya. Banyak yang disiksa dan banyak yang dirajam batu. Bagaimana? Apa yang saudara rasakan kalau saudara mengalami apa yang mereka alami waktu itu? Mungkin saudara merasa nggak ada harapan, terjatuh, dan selalu mungkin saudara akan bertanya, apakah ada keuntungan untuk hidup bagi Kristus? Mending nyerah saja. Saat Paulus berkata pada orang Kristen yang menderita di Roma, dia menguatkan melalui Roma 8 ayat 28-30. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukan dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Wow. Paulus mengingatkan
orang-orang Kristen bahwa Tuhan mengubah mereka untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus. Bekerja di dalam mereka untuk memuliakan mereka. Ingatlah, Tuhan saat ini bekerja di dalam saudara dan saya untuk kebaikan kita di kekekalan, untuk membuat kita menjadi serupa seperti Kristus. Beberapa dari kita itu bergumul karena kita melalui masa-masa sulit. Kita merasa hidup kita itu hancur dan susah bagi kita untuk mendekat pada Tuhan karena pikiran kita itu dipenuhi dengan permasalahan kita. Saya ingin saudara untuk mengingat bahwa Tuhan itu bekerja di belakang layar bagi kebaikan dan kekekalan kita. Mari saya bagikan suatu cerita yang lain. Chang Ching merupakan jemaat di zone saya. Dia adalah seorang pengajar dan dia mengajar di tahun 2016 dia mengajar di International School di Shanghai, tapi tahun 2019 Chang Ching didiagnosa dengan kanker payudara. Kehidupannya itu merasa hancur dan dia harus kembali Singapura untuk mendapatkan perawatan. Tapi Tuhan mengingatkan dia untuk nggak takut bahwa sukacita Tuhan akan menjadi kekuatannya. Hari pertama dari kemoterapi, waktu dia terbaring ya untuk Roh Kudus itu datang dan dia tertawa dalam ketawa kudus. Tapi nggak setiap hari mudah seperti itu. Ada masa-masa di mana dia harus bertempur dengan rasa sakit. Ada malam-malam di mana rasa sakit itu sangat parah, dia nggak bisa tidur. Chang Ching berkata terkadang dia harus memukul meja karena kesakitan sambil dia memuji-muji nama Tuhan. Tapi selama musim ini, dia belajar untuk berseru pada Tuhan dan mencari Tuhan melalui firman-Nya. Ini merupakan masa di mana dia mendekat pada Yesus. Chang Ching belajar untuk bergumul, untuk berserah dan bergantung pada Tuhan karena dia nggak punya kontrol terhadap masa depannya. Dia udah bebas dari kanker dari Juni 2020, tapi dokternya itu masih memonitor beberapa kista yang belum diangkat untuk memastikan ini nggak jadi kanker. Di check up terakhir di April tahun ini, scan-nya menunjukkan bahwa semua kista dan tonjolan itu semuanya hilang dan nggak ada kanker sama sekali. Puji Tuhan. Dokternya itu sangat kaget dan Chang Ching hanya bisa mengangkat tangannya dan muji Tuhan. Saat Tuhan bekerja di dalam kehidupan Chang Ching, dia juga memakai dia untuk bekerja di orang tuanya. Orang tuanya itu bercerai waktu Chang Ching umur 8 tahun dan masing-masing menikah lagi. Chang Ching selalu membawa beban karena dia harus merawat 4 orang tua waktu dia bertumbuh besar. Tapi melalui musim ini dia menyadari bahwa Tuhan membawa pemulihan di keluarganya melalui kondisinya. Saat 4 orang dari mereka itu harus merawat Chang Ching. Chang Ching jarang ngomong dengan ayah tirinya, tapi ayah tirinya itu bingung kenapa dia bisa memiliki damai sejahtera. Itu Tuhan bukakan pintu untuk dia membagikan Yesus. Saat dia selalu menemani Chang Ching membagikan cerita Alkitab dan bahkan memberikan Alkitab pada ayah tirinya. Dan bahkan ayahnya itu juga membantu untuk datang ke gereja untuk menjaga-jaga. Dan di gereja dia selalu dipenuhi dengan kasih dan dari jemaat-jemaat gereja untuk mencelikan mata ayah tirinya. Lihat ke belakang, nggak ada perjalanan kanker yang mudah. Tapi Chang Ching mengingat bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan dia di setiap langkahnya. Dan di tengah-tengah kekacauan yang dialami, dia ada di pusat damai sejahteranya Tuhan. Dan untuk membawa pemulihan di dalam keluarga. Dan Chang Ching disembuhkan di dalam dan di luar. Karena Tuhan. Mari berikan sekali lagi tepuk tangan meriah kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan bekerja di keluarga Chang Ching. Bahkan di musim terburuk dalam kehidupannya. Puji Tuhan. Saat saudara melalui masa yang sulit, tulis Roma 8 ayat 28-30, tempelkan di cermin di toilet saudara. Mungkin saudara nggak di musim yang terbaik, tapi masa-masa inilah masa-masa di mana kita bisa melihat apa yang ada di dalam hati kita. Bukannya kita berdiam dalam keputusasaan, tanya Tuhan, Tuhan, apa pekerjaan yang kau sedang perbuat saat ini di dalam diriku di situasi ini? Dengan cara apa kau mengajari aku untuk menjadi lebih serupa seperti Kristus? Saat kita bisa melihat gambaran yang lebih luas apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kejelasan yang lebih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita dan bisa dipakai Tuhan untuk membuat perubahan. Segala sesuatu dalam kehidupan kita,
Yang berarti hal yang baik, hal yang buruk, dan hal yang jelek banget, Tuhan bisa pakai untuk memenuhi rencananya dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang Tuhan berbuat bagi Changjing. Mengingat adalah bagian dari proses di mana kita diubahkan jadi serupa dengan Kristus. Semakin kita fokus pada Dia, semakin kita akan menjadi serupa. Dia menghancurkan kesombongan kita dan kekerasan kepala kita supaya kita bisa memberikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Tuhan sungguh baik. Dan poin yang terakhir, saudara, apa yang kita perlu ingat? Yang ketiga, ingat apa yang Tuhan akan perbuat bagi saudara. Bagi semua dari kita yang di dalam Kristus, yang terbaik itu ada di depan kita. Kata yang terbaik itu masih belum terjadi, itu seolah-olah klise sekali ya, seringkali kita dengar. Tapi apakah kita percaya bahwa dari masa depan yang Tuhan janji kepada kita, dengan kata lain, apa yang bisa kita nantikan di masa depan? Paulus serukan di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, ini adalah kunci dari keberanian. Tuhan selalu beserta dengan saudara ini, selalu bekerja di belakang layar. Nggak ada satu hal pun yang perlu kita takuti saat kita tahu Tuhan mendekat dengan kita. Dia berkata Dia tak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita sendiri. Berapa dari saudara mungkin merasa saudara sendirian, tapi saudara enggak sendirian. Karena Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan akan menemani saudara. Tuhan peduli apa yang saudara alami. Dan Tuhan akan mengalami hal yang sama, melalui situasi itu bersama dengan saudara. Dia akan membantu kalau saudara percaya. Ingatlah, 1 ditambah Tuhan itu sama dengan mayoritas. Tahun ini, di tahun 2021, Ani dan saya itu merayakan ulang tahun pernikahan di 20. Saya nggak bertemu dengan orang father-in-law saya selama 19 tahun. Annie dan saudaranya itu menerima Kristus tahun waktu mereka masih muda, waktu mereka umur 19-19. Ayah mertua saya nggak mau dua anaknya itu jadi orang Kristen, jadi dia minta anaknya untuk meninggalkan iman dan lain sebagainya. Tapi suatu hari Annie dan Angel pulang rumah, dia melihat bahwa kasurnya dibuang, mereka harus tidur di lantai. Berapa barang mereka juga hilang. Ayahnya membuang. Di salah satu malam Annie memiliki keberanian minta bapaknya untuk mengizinkan dia menjadi Kristen. Dia menjamin bahwa menjadi orang Kristen akan membuat mereka mengasihi dia lebih. Saat ayahnya mendengar itu, ayahnya sangat-sangat marah. Dua anaknya ini harus keluar dari rumah. Saat mereka keluar dari rumah, Annie mengingat bahwa Holy Spirit itu menaruh dalam hatinya janji bahwa saat satu orang diselamatkan, seluruh rumah akan diselamatkan, di Kisah 16:31. Selalu ada perselisihan di antara orang tuanya. Nggak lama, ibunya juga meninggalkan rumah. Annie dan Angel dan ibunya pindah ke rumah relatif. Selama 26 tahun, nggak ada lagi kontak dengan ayah mertuanya. Saat waktu berlalu, saudara Annie dan ibunya juga menerima Tuhan, dan saat ini mereka semua orang percaya. Saat dua anak kami ada di gereja anak, kita berdoa supaya mereka berdoa bagi orang teman-teman, keluarga, dan juga termasuk kongkong mereka. Anak saya Joshua bahkan menulis kongkong di dalam jurnal doa dia. Sebagai keluarga kami menyerahkan ayah mertua pada Tuhan, karena itu yang dapat kami lakukan. Di tengah tahun lalu, saudara Ani menerima pesan bahwa dia melihat ayahnya di pasar dan berbincang-bincang. Dia berkata bahwa ayahnya telah berubah dan sangat terbuka pada Kristus. Dia juga sangat menyesal terhadap apa yang dia perbuat pada dua anak perempuannya dan ibunya, dan ingin meminta maaf pada mereka. Jujurnya waktu kita menerima berita ini, kita nggak percaya ini penipuan. Tapi tantenya memberikan saya suatu video mengenai pastor bicara pada ayah mertua saya, dan
ayah mertua saya itu mau menerima Kristus. Kita sangat terkejut karena itu merupakan suatu mujizat. Dan tantenya Annie juga berkata bahwa ayahnya itu saat ini lagi nggak enak badan. Jadi kami mulai bertemu dengan dia. Kita membawa dia untuk mendapatkan perawatan. Dia sangat terbuka pada kami. Dan seterusnya kita bawa Pastor Maria untuk melayani ayah mertua saya dengan anggota Dialect Church dari kita untuk menjangkau, dan ayah mertua kita terus bertumbuh dan dia dibaptis di akhir tahun lalu Desember 2020. Ini merupakan suatu mujizat dan kasih karunia dari Tuhan. Nggak ada seorang manusia yang dapat melakukan ini. Saat kami menyerahkan ayah mertua saya kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya membawa keselamatan dia, tapi juga pemulihan di dalam keluarga kami. Kami mengingat janji yang Tuhan berikan pada Annie di malam saat dia harus meninggalkan rumah, bahwa Tuhan akan menyelamatkan seisi rumahnya. Tuhan melebihi setiap ekspektasi dan kerinduan hati kami. Sekali lagi Paulus menulis di Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi setiap dari kita yang di dalam Kristus, kita bisa mendapatkan kepercayaan diri bahwa Tuhan itu memegang masa depan kita, dan masa depan kita akan penuh kemuliaan. Ingat sekali lagi di Roma ayat 8 ayat 30, Tuhan bekerja untuk kemuliaan kita. Yang berarti kehidupan ini adalah persiapan bagi surga. Yang dapat saya katakan bahwa kemuliaan ini akan lebih besar dari pemikiran kita. Pikiran kita bahkan nggak bisa melihat atau mulai membayangkan sukacita dan kemuliaan di surga yang menanti kita untuk kekekalan. Rencana Tuhan bagi saudara dan saya bukan hanya untuk kehidupan masa kini, tapi dia itu dengan rajin mengikuti secara keseluruhan hingga kita dimuliakan saat kita berdiri di hadapannya, menatap muka dengan muka. Yang terbaik itu di depan kita itu bukan pernyataan klise, tapi adalah kenyataan bagi saudara dan saya. Ingatlah, melalui setiap pergumulan dan rasa sakit di kehidupan ini, Tuhan bekerja untuk kemuliaan kita. Setiap hari, saya ingin mengingatkan saudara untuk mengingat Tuhan. Saya ingin menutup dengan membacakan dari Mazmur 77 ayat 11 sampai 12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Wow. Saudara, ingat apa yang Tuhan telah perbuat bagi saudara. Ingat apa yang berbuat di dalam diri saudara saat ini. Tanya dia. Dan ingat apa yang Tuhan akan perbuat bagi saudara dan saya, mengubah kita hari demi hari untuk jadi serupa dengan Kristus. Mengingat Tuhan membuat kita mendekat kepada Dia. Karena itu akan membuat kita bersyukur dalam menyembah dan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Saya sangat yakin bahwa saat kita mengingat Tuhan, doa dan penyembahan kita nggak akan sama. Saat ini, mari kita mengambil waktu sejenak untuk mengingat Tuhan. Mari kita ingat Tuhan, apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Saat kita menyembah, mari kita mengingat diri kita sendiri, kemenangan-kemenangan dan kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ingat bagaimana Dia menyelamatkan saudara, membebaskan saudara. Mari kita membuka hati kita dan kita merespon pada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Are here.
di masa-masa ini saat kita mungkin saudara melalui musim yang sulit. Saya ingin saudara untuk ucap syukur apa yang Dia perbuat di tengah kehidupan saudara. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau perbuat dalam diriku dan melalui aku dalam situasi ini. Dan dengan cara apa kau mengajari aku untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dia adalah Allah yang membuat jalan bagi kita, mengerjakan mujizat dalam kehidupan kita. Saya ingin berdoa bagi saudara saat kita mengingat Tuhan di tengah-tengah tantangan kehidupan kita. Kita ingin terus mengucap syukur atas setiap kebaikan dan kesetiaan Dia. Saya ingin berdoa bagi saudara. Kalau saudara sakit di tubuh saudara, saya ingin berdoa sebagai saudara. Saya ingin saudara meletakkan tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Dan bagi saudara yang menderita kanker, saya ingin berdoa dan percaya seperti Changqing bahwa kanker saudara akan dan bisa disembuhkan. Mari saya berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang menderita kanker atau dari berbagai macam sakit kronis dalam tubuh mereka. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Saat kau melakukan seperti yang kau perbuat bagi Changqing, kau berdoa kau akan menyembuhkan mereka yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memerintahkan setiap kanker untuk pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku memerintahkan setiap tumor, setiap penyakit kronis untuk meninggalkan tubuh setiap orang yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku meminta pemulihan yang penuh, kesembuhan yang penuh di setiap tubuh fisik kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara seperti saya 13 tahun lalu mengalami tantangan secara keuangan ataupun kekurangan macam yang lain, saya ingin berdoa bagi saudara. Saya ingin saudara mengatakan, saudara, kita ingin percaya bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh kita. Dimanapun saudara berada, mari kita mengingat Tuhan. Kita ingat kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang butuh untuk penyediaan dalam kehidupan mereka. Tuhan, Kau adalah Jehovah Jireh, memenuhi kebutuhan kami. Tuhan, saat Kau setia bagi hamba-Mu ini, Tuhan, aku minta biarlah Kau memberkati setiap saudara umat-Mu di tempat ini. Aku meminta untuk penyediaan yang supernatural, minta untuk kasih karunia untuk promosi. Aku minta terobosan keuangan untuk dimanifestasikan kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kau bisa melakukan apa yang telah Kau perbuat bagi hamba-Mu ini. Kau bisa perbuat dalam kehidupan umat-Mu juga, Tuhan. Mari kita muji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita terus berseru kepada Dia, mengucap syukur untuk penyediaan dari Tuhan saat ini. Haleluya. Saudara, kalau saudara seperti istri dan mertua saya yang butuh untuk pemulihan di keluarga saudara, mungkin saudara butuh juga untuk pernikahan saudara untuk dipulihkan. Saya ingin berdoa bagi saudara. Angkat tanganmu sebagai tanda imanmu. Haleluya. Bapa, minta hadapan-Mu hari ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap keluarga, setiap pernikahan ke dalam tangan-Mu. Hamba berdoa biarlah Kau memulihkan setiap sakit dalam hati mereka dan membawa persatuan, harmoni, kasih dan damai sejahtera ke dalam setiap keluarga. Kau berdoa untuk setiap pernikahan. Mereka juga menerima kesembuhan. Dan Tuhan, Kau akan memulihkan setiap hati dari suami dan istri. Biarlah Kau memulihkan sukacita dan kasih kembali pada setiap keluarga dan setiap pernikahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, tetap angkat tanganmu dan mengucap syukur sekali lagi. Tuhan mengerjakan sesuatu di tengah-tengah kita. Tuhan mengerjakan sesuatu di rumah saudara. Mari kita berseru kepada Dia. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus masuk dan berdoa dan mengingat Tuhan. Lebih dalam lagi, Tuhan, aku mengucap syukur Kau bekerja dalam kehidupan Kau bekerja dalam kehidupanku. Yang terakhir, saya ingin berdoa untuk satu hal lagi. Kalau saudara ada orang yang saudara kasih yang belum menerima Kristus, saya ingin saudara untuk berdoa bagi mereka saat ini juga. Amin. Tuhan akan buat saudara mengingat mereka. Mari kita angkat tangan kita sekali lagi. Yesus, Yesus. Oh, mari kita ingat orang-orang yang kita kasihi. Mari kita ingat mereka. Mungkin mereka sangat dekat pada kita. Mereka bahkan mungkin di rumah dan keluarga yang sama dengan kita.
Tuhan, Kau berbicara dalam firman bahwa Engkau ingin setiap orang diselamatkan dan datang pada pengetahuan keselamatan Yesus Kristus. Tuhan, hari ini kami mengangkat orang-orang yang kami kasihi. Kami membawa partner hidup kami, Tuhan. Kami membawa orang tua kami, Tuhan. Kami membawa saudara kami, Tuhan. Kami ingin membawa anak-anak kami padamu, Tuhan. Yesus, hamba minta biarlah Kau menjamah hati mereka. Roh Kudus, Kau buka mata mereka untuk mengenal siapa Engkau, Tuhan. Bapa, kami meminta biarlah mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Saat Engkau telah menyelamatkan dan membebaskan kami, Tuhan, Kau juga bisa membawa mereka ke dalam kerajaan terang-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bagi mereka dan angkat mereka pada Tuhan. Mari angkat tanganmu dan mengucap syukur pada Tuhan. Mari kita ingat Dia. Ingat kebaikan Tuhan. Ingat kesetiaan Tuhan. Kita mengucap syukur, berikan segala puji-pujian padamu Tuhan. Haleluya. Saat ini, mari kita mengucap syukur pada Tuhan mengenai masa depan kita. Masa depan kita di dalam Kristus. Tak peduli apa yang terjadi, kita di dalam tangannya Tuhan. Tuhan memegang kita. Ingatlah dalam segala sesuatu, Tuhan tuh gak meninggalkan kita sendiri. Dia bekerja dalam setiap kita untuk kemuliaan kita di masa depan. Amin. Mari angkat tanganmu sekali lagi. Mari kita terus menyembah Dia. Muji Tuhan. Saudara percaya apa yang setiap yang kita doakan, mari berikan tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan. Bila hati kita terbuka dan berikan Dia segala kemuliaan, segala puji-pujian kita. Haleluya. Sungguh Dia membuka jalan depan mata kita. Amin, amin, dan amin. Haleluya. Saudara, terima kasih karena telah bergabung dalam kebaktian hari ini. Saya berdoa biarlah saudara diberkati oleh firman Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Ingatlah untuk mengingat Tuhan. Tuhan memberkati saudara.